Masih ingat dengan Echa si putri tidur? Siti Raisa Miranda atau yang kerap dipanggil Echa ini sempat viral setelah sang ayah memposting kondisi Echa di laman Facebooknya Oktober 2017. Diketahui pada 26 September 2016, Echa tertabrak motor yang melintas saat menyeberang jalan di depan rumah. Akibatnya Echa lecet di bagian belakang kepala dan punggungnya. Namun bukannya membawa Echa ke puskesmas, sang ayah justru membawa Echa ke tukang urut. Setelah peristiwa tersebut, Echa sering mengeluh sakit kepala dan sakit di bagian tubuh belakang. Echa pun kerap terlihat berbeda, seperti banyak melamun dan pandangannya sering kosong. Keluarga pun membawa Echa ke puskesmas, rumah sakit, hingga ke orang pintar. Namun nyeri di kepala dan bagian tubuh belakang Echa tak kunjung sembuh. Hingga akhirnya 25 Maret 2017, tepatnya saat akan melakukan perlombaan paduan suara, Echa justru tertidur selama 7 hari. Echa pun kembali tertidur 7 hari pada 25 Juni dan 13 hari pada 9 Oktober. Viralnya Echa yang seperti putri tidur ini membuat banyak orang menduga bahwa Echa mengalami sindrom putri tidur. Ramainya pembicaraan mengenai Echa membuat perempuan berusia 13 tahun ini akhirnya ditangani tim dokter yang terdiri dari dokter ahli syaraf, psikiater, dokter anak, dan dokter gizi. Namun berdasarkan hasil ronsen, CT scan, MRI, dan EEG, Echa dinyatakan normal dan tidak ada gangguan kesehatan. Tim dokter menyimpulkan bahwa Echa mengalami gangguan kejiwaan, yaitu stres. Echa pun kembali tertidur selama 4 hari pada 3 Januari, 2 hari pada 19 April, 7,5 hari pada 25 Mei, 1,5 hari pada 3 Juni 2018, dan 4 hari pada 17 Juli 2018. Tidak ada perubahan dari diri Echa. Dari dokter, ustadz, ahli ruqyah, hingga orang pintar sudah ditemui oleh orang tua Echa. Namun hasilnya tetap nihil. Mereka hampir pasrah, namun tetap harus semangat agar sang buah hati bisa kembali ceria, bahagia seperti sedia kala. Perilaku Echa yang hingga saat ini masih kerap tertidur membuat tim On The Spot ingin menguak lebih dalam apa sebenarnya membuat Echa tidur dari sisi yang berbeda. Echa datang ke Jakarta bersama sang ibu pada akhir Juli lalu. Dan inilah yang ditemukan oleh tim On The Spot saat menjemput Echa dari bandara. Kenapa? Rasanya apa Echa? Lehernya masih sakit nggak? Masih sakit lehernya? Kenapa lehernya sakit? Echa sama sekali tidak berbicara. Bahkan pandangannya kerap kosong. Bola mata Echa terkadang bergerak melihat ke arah ibunya, namun tak berapa lama kemudian pandangannya kembali kosong. Selama perjalanan ke hotel, Echa tidak bergerak, bahkan untuk sekedar menggerakkan kepala atau tangannya. Echa sedih ya? Iya, Echa nggak mau bisa seperti ini ya. Echa nangis gini, Echa ngasih tahu aku kalau ada sesuatu di situ. Makasih Echa ya. Sebelum syuting dimulai, saat Poppy Amalia mencoba menggali lebih dalam kepada sang ibu, Echa yang datang ke lokasi syuting dengan berdiam diri dan pandangannya kosong, tiba-tiba mengeluarkan air mata. Bicara mengenai sindrom putri tidur atau Klein-Levin yang dinyatakan sebagai gangguan dari hipotalamus bagian otak sehingga mengakibatkan seseorang mengalami tidur yang lebih daripada manusia normal pada umumnya. Itu kita bicara dari segi medis. Ia sudah mengalami pemeriksaan MRI dan juga CT scan oleh para dokter. Hasilnya menggambarkan kalau ia ternyata mengalami persoalan yang berkaitan dengan tekanan. Hal tersebut saya lihat juga pada saat saya mewawancara. Sebelum diwawancara di sini,
Echa mengeluarkan reaksi emosi, yaitu menangis tepatnya, saat saya berbicara mengenai peristiwa kecelakaan, bicara mengenai hal-hal yang mengingatkan ia akan sebuah peristiwa tertentu. Apakah benar ada tekanan-tekanan yang ia rasakan? Kita akan wawancara Echa. Sempat ditangani oleh dokter ya, dokter yang menangani untuk mengecek syarafnya. Iya. Nah seperti apa tuh Bu? Hasilnya apa? Hasilnya normal. Normal ya. Iya. Jadi agak menarik ya. Sedangkan kalau kita lihat dari indikator ciri-cirinya Iya. itu menjurus kecenderungannya ke sindrom tersebut ya. Sedangkan dari analisa dokter adalah normal. Normal. Dokter ngecek apa aja? MRI, EEG, EEG, nah lupa satunya itu. ada satu lagi ya. Ada. Nah itu hasilnya normal. Jadi gelombangnya itu baik. Iya, baik. Perilaku Echa yang kerap tertidur ini ternyata mempengaruhi kegiatan sekolahnya. Pasalnya Echa kerap tak masuk saat tertidur panjang. Hal ini membuat Echa sering ketinggalan pelajaran. Untungnya sang ayah yang juga merupakan pengajar selalu membantu Echa mengejar ketinggalannya. Tak hanya itu saja, Echa ternyata tidak memiliki teman yang cukup dekat untuk bisa dijadikan teman curhat. Nah kalau pergi ke sekolah gimana tuh Bu? Kalau dalam keadaan begini dia libur, Oke. nggak bisa. Oke. Echa. Nah abis itu dia akan pergi ke sekolah pada saat kapan? Saat dia bangun, saat dia pulih. Oh, saat dia pulih. Iya. Oke. Kalau dia pulih dia akan bermain dengan teman-temannya atau tidak main dengan teman-temannya? Bermain dia. Kadang-kadang teman-temannya yang datang ke rumah. Oke. Temennya namanya siapa sahabatnya? Sahabat Echa ini nggak ada yang nggak ada yang terlalu dekat. Sejak peristiwa kecelakaan pada September tahun 2016 lalu, Echa jadi sering tidur dan melamun. Namun Echa kerap tertidur panjang saat menstruasi, menjelang ujian maupun menghadapi perlombaan. Itu mulai dia untuk tidur itu pada saat dia tahu bahwa besok ujian, Iya. gurunya mengumumkan. Ah, ah. Oke. Beberapa hari setelah pengumuman itu dia udah ada mengeluh sakit kepala. Pada saat dia mengeluh, berarti kuncinya Mm-mm. setiap dia mengeluh sakit kepala, sakit pinggang, Iya pasti. maka dia besok langsung tidur. Iya. Selain dari ujian di sekolah, apalagi membuat dia terpressure di sekolahan? Pernah ikut lomba paduan suara. Dia kan anggota juga. Mau lomba hari apa saya lupa. Nah kemudian sebelum lomba itu dia tidur. Jadi nggak bisa ikut lomba juga. Oke, berarti solusi buat dirinya pada saat untuk nggak mengikuti lomba adalah dengan tidur. Dengan tidur mungkin. Echa merupakan anak kedua dari 4 bersaudara, di mana sang kakak dan adik merupakan seorang atlet. Dan baru-baru ini, sang adik mendapatkan medali emas. Kalau di rumah, Mm-mm. dia ada tekanan nggak sebagai anak kedua? Nggak ada. Kakaknya prestasinya apa? Kalau kakak sih ya sama dia atlet juga. Atlet. Atlet Oke. juga. Adiknya atlet juga? Atlet juga. Oh, atlet Dia juga. atlet juga sebenarnya. Dia atlet apa? Atlet ya dan sport juga. Apa atlet apa deh? Hip hop. Kenapa? Kenapa kamu kalau dibilang atlet kamu nangis? Echa. Kamu sedih, alis kamu naik. Air mata yang netes ini di tengah, kalau Anda perhatikan ini ada frustasi. Dan saat saya bicara mengenai atlet, reaksinya itu langsung nangis seperti ini. Berarti itu sesuatu hal yang penting banget buat dirinya. Gak apa-apa Echa gak juara, gak apa-apa Echa nyanyinya gak bagus, gak apa-apa orang yang ngata-ngatain Echa, bilang Echa jelek, apa segala macam, gak apa-apa, Echa harus ngadepin itu. Jadi Echa jangan takut, jangan nutup dengan cara Echa tidur.
Karena Eca sendiri nggak mau tidur sebenarnya. Eca mau menghadapi nangisnya Eca ini menandakan Eca setuju apa yang saya sampaikan. Kemarin Ecanya bilang katanya nggak pengen tidur lagi. Alhamdulillah Eca nggak pengen tidur lagi kan. Eca harus ngomong dengan bawah sadar. Wahai bawah sadar, saya tahu bahwa tujuan kamu membuat saya tidur itu baik. Tapi bukan begini cara nyelesain masalah. Dan tidak masalah nggak sempurna Eca, nggak masalah nggak sempurna. Setelah menggali informasi dari sang ibu dan melihat respon yang dikeluarkan dari Eca, inilah yang ditemukan Poppy Amalia. Dari gambaran kita diskusi tadi, ini sebenarnya ada gambaran bahwa Eca pertama ia mengalami persoalan ini di saat usianya memasuki remaja ya. Iya. Untuk usia remaja sendiri itu masanya adalah emosi yang nggak stabil. Kenapa? Karena hormon di tubuhnya berkembang dengan sangat pesat. Dan ternyata nggak punya masalah aja anak remaja itu sudah mengalami emosi yang nggak stabil. Ditambah lagi dia punya tuntutan di sekolahan. Mungkin dia punya challenge yang luar biasa, ayahnya kepala sekolah. Iya. Ya jadi punya tantangan, dia harus memberikan lebih nih. Kemudian pada saat yang bersamaan ia mengalami di mana dapat bullying dari teman-temannya. Iya. Anak itu lebih banyak diem. Oh, gitu. Kenapa? Dibanding dia kehilangan teman. Jadi usia remaja takut sekali, ciri-cirinya takut sekali kehilangan teman. Pada saat ada tantangan atau ada persoalan, Eca solusinya adalah tidur. Iya. Kenapa dia memilih tidur? Karena dia memberikan kondisi yang nyaman. Ditambah lagi saya nggak tahu bagaimana pola asuhnya, tapi yang jelas Eca punya persoalan tersendiri dengan figur kakak yang role model terlalu sempurna. Adik yang role model yang sempurna. Iya. Dan ia berada di batas ambang karena ada perbedaan yang signifikan. Iya, betul. Kondisi ini mengakibatkan bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Dengan kondisi ini saya dibully sama teman saya dikatain sama teman saya ini merasa jelek karena teman-teman yang ngatain. Kondisi ini terakumulasi sehingga tekanan yang dirasakan solusinya adalah tidur. Maka dia menjadi kebiasaan atau habit. Apa yang harus ibu lakukan? Ibu harus mensupport, terus mengatakan atau menyampaikan seperti tadi saya sampaikan. Tidak masalah Eca kalau kamu tidak sempurna. Gak apa-apa Eca memegang tangannya seperti ini. Gak apa-apa Eca pegang tangan satu lagi seperti ini. Gak apa-apa Eca, kamu gak sempurna, tidak apa-apa. Menjadi anak yang gak sempurna gak apa-apa. Karena banyak sekali orang tua di luar sana yang meminta anaknya sempurna, meminta anaknya pahamin orang tua, meminta anaknya supaya hebat, ujiannya bagus, nggak apa-apa. Aku tahu kamu menderita banget, aku tahu kamu painful banget. Gak apa-apa kamu gak sehebat kakak kamu gak sehebat mama kamu gak sehebat ayah kamu. Gak apa-apa Eca, kamu hebat dengan diri kamu sendiri. Kamu udah terluka banget ini. Gak apa-apa Eca, kamu gak sempurna, gak apa-apa. Kamu menangis karena kamu tahu apa yang kamu rasakan. Aku tahu dan kamu benar. Dan apa yang aku sampaikan ini benar. Mama boleh peluk Eca. Menerima Eca apa adanya. Peluk. Sudah Eca. Mama menerima Eca apa adanya Eca. Jangan khawatir Eca. Mama papa sayang Eca. Mama papa sayang Eca. Ini adalah sebuah pembelajaran buat orang tua, semua orang tua yang menyaksikan tayangan ini bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Anda terlalu banyak berekspektasi terhadap anak Anda terlalu banyak menaruhkan semua harapan Anda menciptakan anak Anda itu seperti miniatur Anda. Tanpa Anda sadari, ia terluka. Terimalah anak Anda apa adanya. Jadikan dia anak-anak seperti anak Anda, bukan jadi miniatur Anda. Jadi stop untuk menyakiti anak Anda. Halo.
Beberapa hari yang lalu, tim On The Spot mendapatkan informasi dari sang ibu bahwa saat ini kondisi Echa sudah pulih. Dan akhirnya Echa pun berbicara kepada sang ibu bahwa selama ini ia kerap dibully oleh teman-teman sekolahnya. Siap, semangat. Apa yang akan saya ungkap selanjutnya? Saksikan On The Spot Review. Pemirsa, tahukah Anda bahwa troli belanjaan yang sering diduduki oleh anak Anda ternyata bisa menjadi sumber bahaya bagi sebuah hati? Apa sajakah gejala-gejala yang ditimbulkan dari flu Singapura? Benarkah mitos-mitos yang selama ini berkembang mengenai penanganan bagi penderita flu Singapura? Saksikan selengkapnya sesaat lagi, tetap di On The Spot.